Berita terbaru dan terpanas. Apa itu, Bung? Keponakannya Megawati Soekarno Putri ditangkap polisi gara-gara online. Bagus-bagus, kau pun udah paling bagus ini. Kasus yang mana, Bung? Itu yang melibatkan beberapa pegawai Kementerian Komunikasi Digital. Oh, yang ditangkap di Gedung Galaksi yang di Bekasi itu, Bung. Betul. Jadi ponakannya tersebut bernama Alwin Jabarti Kemas, yang merupakan keponakan dari Taufik Kemas. Nama bapaknya Santayana Kemas, yang merupakan adalah adik kandung daripada Taufik Kemas. Seperti yang kita ketahui, Taufik Kemas itu adalah suaminya Ibu Megawati, dan otomatis yang namanya Alwin Jabarti adalah keponakannya juga Megawati. Dan kalian tahu ya, berita ini mendapat respon keras dari elit-elit PDIP. Mereka mengatakan dia bukan anggota keluarga dan dia bukan keponakannya daripada Ibu Ketum. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan kader partai PDIP. Betul. Kalau bukan partai PDIP, kader PDIP, oke, kalian berhak mengatakan seperti itu karena kalian pengurus di partai PDIP. Tapi yang mengatakan dia bukan keponakannya Ibu Megawati, kok berani kali kalian? Sedangkan kepolisian sudah mengiyakan. Ya, Direktur Reserse Kriminal Umum sudah menyatakan bahwasanya yang bernama Alwin Jabarti Kemas merupakan ponakan dari Megawati. Mau disangkal pula. Udah jelas-jelas nama bapaknya Santayana, nama abangnya si Santaya ini Pak Taufik Kemas. Taufik Kemas itu suaminya Ibu Megawati. Kok jadi sok-sokan kalian yang bilang itu bukan ponakannya Megawati? Kenapa harus kalian sangkal sih? Namanya itu kan udah jelas-jelas Alwin Jabarti Kemas, bukan Alwin Jabarti Sitorus. Kecuali kalau misalnya dia Alwin Jabarti Sitorus, baru curiga kalian kalau itu keponakannya Opung Parbelang Sitorus. Udah jelas-jelas di belakangnya ada Kemas. Sekarang begini, kalau aku tidak percaya sama kalian, kecuali Ibu Ketua Umum mengatakan bahwasanya itu anak bukan keponakan saya. Karena apa? Karena di dunia ini bukan cuma satu yang namanya Kemas. Tapi itu pun juga tidak akan dilakukan Ibu Megawati. Karena apa? Karena kepolisian sudah memverifikasi informasi tersebut. Dan ini orang katanya juga kemana-mana memperkenalkan dirinya sebagai keponakannya Ketum, keponakan Ketua Umum. Kenalan dia sana, aku keponakan Megawati. Kenalan ke sana dia, aku keponakan Megawati. Kenalan dia ke sana juga, aku keponakan Megawati. Ya, ini bukan informasi main-main, ini bukan informasi kaleng-kaleng. Ini informasi langsung dari Direktur Reserse Kriminal Umum. Gitu loh. Kecuali kalau Refli Harun yang bilang, barulah nggak percaya, Wak. Ini langsung dari kepolisian. Lagian apa susahnya sih? Kalau misalnya itu Alwin Jabarti Sitorus katanya, ya kan? Kalau memang itu contohnya ada wartawan nanya sama aku, Bung, itu Alwin Jabarti Sitorus itu keponakanmu kan? Dari mana kau tahu? Lah, itu kan anak daripada adikmu, Bung. Sekarang begini, Bung, akui aja lah kalau iya, kalau enggak. Iya, betul dia keponakanku. Kenapa rupanya? Iya, dia tertangkap, Bung, karena kasus judi online, melakukan penyelewengan. Karena tertangkap polisi karena melakukan penyelewengan wewenang di Kementerian Komdigi, kan begitu. Ya sudah, sekarang begini aja. Itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Yang melakukan tindakan kejahatan siapa? Dia, Bung. Ya udah, kenapa tanya saya? Ya kan nanya aja nggak masalah, Bung. Apa hak Anda bertanya kepada saya? Loh, saya kan bertanya, Bung. Saya kan wartawan. Bukan hak Anda juga menanyakan itu kepada saya.
Wartawan nanya, Opung ini ketua umum PSSI ya? Bukan. Kok kayak gitu ngomongnya pun pengen aja. Ya, jadi sekarang begini, ya aku akan secara gentleman mengatakan bahwasanya ya memang itu keponakanku. Kalau memang itu keponakanku memang melakukan kesalahan, ya udah periksa aja. Tapi dengan jelas aku katakan, dengan tegas aku katakan, tidak pernah ada sangkut pautku dengan kejahatan yang dia lakukan. Loh, berani apa rupanya? Ya berani, lakukan penyelidikan. Kan begitu. Kok susah kali sih? Nggak harus panas, bro. Gitu loh. Ya, karena makin panas makin curiga orang. Slow aja, slow. Itu loh. Ya, ini ku tengok semenjak berita dikeluarkan, ada yang mengatakan dia bukan keluarganya, ada yang mengatakan dia bukan kader PDIP, ada juga yang mengatakan bahwasanya akan mempolisikan, akan melaporkan setiap akun-akun yang mendiskreditkan PDIP oleh karena masalah ini. Ada yang mengatakan ini adalah politisasi hukum. Kompak ya. Santai aja. Kalau perlu juga nggak usah dijawab. Gitu loh ya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Takut karena salah, berani karena benar. Itu dong harus kalian pegang gitu loh. Kenapa takut? Karena salah. Kenapa berani? Karena benar. Kenapa takut? Karena nggak salah. Kenapa berani? Karena nggak benar. Itu aja dibolak-balik. Ya, udah jelas ya. Jadi itu dia. Ya, kalau memang dia ponakannya, akui aja. Kalau memang dia melakukan tindakan kriminal, kasih. Biarkan polisi lakukan penyelidikan. Itu aja repot. Dan tahu kalian salah satu elit dari PDIP, kalau tidak salah namanya siapa ya? Lupa, ke Zulkarnain kalau nggak salah. Dia katakan begini, biarlah dia menanggung resikonya, dia berpertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Jangan ditarik ke kanan dan ke kiri. Itu pertama. Baru dari Ciko Hakim mengatakan bahwasanya begini ya, jangan gunakan hukum sebagai alat politisasi, karena kami melihat ini sudah dipakai untuk mempolitisasi dan juga ini dipakai untuk mendiskreditkan PDIP. Sekarang Roni Talapesi yang merupakan ketua DPP PDIP kalau nggak salah bagian hukum ini ya, mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan dan mengaitkan penangkapan Alwin Jabarti Kemas dengan PDIP, maka mereka akan dilaporkan kepada polisi. Sekarang berapa yang mau kau laporkan? Banyak kali beritanya itu. Tribun memberitakan, Tempo memberitakan, Detik memberitakan, semua memberitakan. Laporkanlah semuanya itu. Baik di YouTube ataupun juga di media sosial. Nggak aja kau nih. Udahlah begini aja, nggak masalah. Kalaupun itu keponakannya Bu Megawati, nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Kok takut kali dikait-kaitkan sih? Ya, baru Deddy Sitorus juga mengatakan, itu kenapa tahun 2017 ada itu keluarganya Joko Widodo juga melakukan korupsi, penyelewengan. Kenapa nggak diungkit-ungkit? Dan juga ada keluarganya kemarin itu melakukan penyelewengan. Kenapa nggak diungkit-ungkit? Kenapa sekarang ungkit sama PDIP? Sekarang begini bro, 2017 Bapak Joko Widodo masih bersama kalian. Kalaupun tak diungkit-ungkit, itu berarti juga tanggung jawab kalian. Kenapa nggak kau yang mengungkit? Gara-gara bareng kalian seiring sejalan dengan Bapak Joko Widodo, jadi kalau ada keluarganya melakukan kejahatan, melakukan tindakan kriminal, nggak diungkit-ungkit karena kalian bareng-bareng. Tapi coba sekarang kalau misalnya Bapak Joko Widodo, keluarganya ada melakukan kesalahan atau melakukan kriminal, langsung begini kalian kan?
Sama aja itu. Mentang-mentang kalian sudah tidak berjalan bersama, sekarang protes kau. Waktu 2017 kenapa nggak diukit-ukit? Iya 2017 secara gitu loh. Kalian kan barengan. Jokowi is PDIP, PDIP is Jokowi. Itu dia ya. Dan sekarang begini, jujur aja aku bilang, kami pun juga nggak terlalu bodoh. Kami pun juga masyarakat cerdas, pemilih-pemilih cerdas. Kami tidak akan pernah mengait-ngaitkan penangkapannya si Alwin Jabarti Kemas ini, keponakannya. Kalau memang betul keponakannya ya, kalau memang betul keponakannya, kami nggak akan mengait-ngaitkan. Kalau memang itu betul. Kalau tidak terkait, kenapa harus takut? Kan begitu. Kalau tidak menerima aliran dana, kenapa harus takut? Ya udah santai aja bro, santai. Gitu loh, kok panas? Maunya kalian ketika ditanya begitu, ya kan kalau memang contohnya dia itu adalah salah satu keponakannya Ibu Ketum, bilang aja, iya memang betul dia keponakannya Ibu Ketum. Emang kenapa rupanya? Ya karena dia melakukan tindakan kriminal begini begitu. Ya kalau dia tindakan kriminal, ya biar dia tanggung jawabkan sendiri perbuatannya. Itu jawaban yang bijaksana. Ini kepolisian sudah menyatakan bahwasannya dia itu adalah keponakan Ibu Ketum. Nah kalian nggak mengakuinya. Kalian kira polisi itu bodoh? Datanglah satu lagi mengatakan, itu udah ditangkap 1 bulan yang lalu. Kenapa baru sekarang dimunculkan ke permukaan jati dirinya? Suka-suka polisi dong. Enggak aja kok jadi kau yang ngatur. Emang negara ini punya law. Itu dia ya. Dan dikatakan juga apa ini? Biar ku baca ini biar tahu kalian ya. Apa dikatakan salah satu elit dari PDIP. Secara logika, mafia lebih cenderung mendekat kepada penguasa untuk mendapatkan perlindungan dan akses daripada kepada oposisi. Sekarang begini, mau kau framing lagi masyarakat ini ya? Itu yang ditangkap itu kan semua mafia. Kau katakan apa? Ya, kau katakan di sini bahwasanya mafia itu cenderung mendekat kepada penguasa daripada oposisi. Sekarang begini, pemerintahan Bapak Prabowo belum ada setahun. Betul yang kau bilang itu. Dekat kepada penguasa, tapi periode kapan? Jangan terjebak dengan kata-kata sendiri. Kan begitu, kapan periodenya? Sedangkan ini biar tahu kalian ya, proses judi online ini, proses verifikasi judi online ini terjadi sudah lama, bukan baru-baru ini. Ketangkapnya baru sekarang. Kalau kau bilang lebih dekat kepada penguasa, betul, daripada kepada oposisi. Nah kalian kan baru sekarang oposisi. Berarti itu mengarah kepada kalian gitu. Aduh, nggak pandai orang ini bikin kalimat, bah. Oleh karena itu kami mendesak pembentukan komite khusus independen yang terdiri dari elemen masyarakat, akademisi, dan penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana ilegal yang digunakan untuk kepentingan politik bebernya. Untuk kepentingan politik. Sekarang begini, dia itu bukan keponakan Jokowi. Bukan ponakan Prabowo. Bukan ponakannya si Zulkarnain, ponakannya si siapa? Zulhas. Bukan ponakannya Erlangga Hartarto. Bukan juga ponakannya Muhammad Iskandar. Termasuk bukan ponakannya si Anies Baswedan. Kenapa mengarah-arah ke situ? Hati-hati di dalam penggunaan bahasa dan kata-kata. Terjebak sendiri nanti kalian. Ya, untuk kepentingan politik. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, sudah ada desas-desus bahwasanya ada salah satu calon desas-desus, dan aku juga tidak akan sepil namanya. Ada salah satu calon kepala daerah di provinsi yang ada di Indonesia ini. Sepil aja pun provinsi yang mana, nggak mau aku.
yang juga menerima aliran dana dari judi online. Desas-desus, ya cari tahu sendirilah. Sekarang begini, kalau kalian ingin melakukan penyelidikan, selidiki lebih dalam. Jangan cuma di kulit-kulitnya aja, langsung masuk ke dalam intinya itu. Itu dia. Opung Parpelak, jujur aja ku bilang, kalau bicara tentang salah ya salah, benar ya benar, kan begitu. Seperti Ari Budi, ya, ini bisa dikatakan ini adalah kementerian yang dia pegang selama beberapa tahun, ya kan? Ada 5 tahun nggak? Enggak lah, nggak ada 5 tahun. Ya, jadi coba diperiksa lagi, apakah Ari Budi terkait? Nah, sebelum itu siapa menterinya? Ada gak keterkaitan? Kan begitu, kan bisa dicek. Sudah berapa lama berjalan? Sudah berapa lama beroperasi? Kan begitu. Sekarang ini begini, ya, jangan gara-gara terjadinya sekarang, jadi kalian kaitkan sama kejadian sekarang. Sedangkan kalian pun juga nggak terima dikait-kaitkan dengan pemilihan yang sekarang. Karena apa? Karena sangat berbahaya bagi kalian. Kan begitu. Kami pun masyarakat tidak bodoh. Kan begitu. Kami pun tidak akan pernah menentukan pilihan kami cuman gara-gara desas-desus, cuman gara-gara rumor, kan begitu. Tapi kalau misalnya kami sudah melihat, ya, ada hal-hal yang memang betul-betul membuat kami tidak percaya, nah di situ kami akan bertindak. Tidak mungkin dong kami akan memilih calon kepala daerah yang ada sangkut pautnya dengan judi online. Gak mungkin. Gak mungkin gitu loh, ya. Jadi itulah aku bilang sama kalian, ya. Jadi kalau bicara tentang diselidiki, harus diselidiki. Tapi kalau misalnya jati dirinya itu, beliau itu adalah anak dari adiknya Taufik Kemas, ya udah nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Nggak usah dipungkiri, kan. Dan juga kalian juga nggak usah panas sekali. Makin panas kalian makin curiga orang. Slow aja men, slow. Kok aneh kali kalian? Kalian udah tahu tabiat manusia secara psikologi, makin panas makin curiga orang. Agak tenang gitu. Cool down. Ini ndak aneh kali, biarkan aja situ. Dan juga berikan kebebasan kepada kepolisian untuk menyelidiki semua sampai tuntas. Dan ingat, ya, sekarang begini, siapa sih yang mau menarik ke kiri dan kanan? Siapa sih yang mengatakan ini tendensius? Siapa sih yang mau mengaitkan ini dengan PDP? Nggak ada. Kalian itu yang terlalu berpikiran negatif. Kami sebagai masyarakat, kalau memang kami pandang calon kepala daerah itu memang baik, ya, maka kami akan pilih sesuai dengan hati nurani kami. Nggak peduli partainya. Ya, kalau misalnya calon-calon dari partai kalian baik dan kami rasa patut dan layak untuk didukung, kenapa enggak gitu loh, ya. Sekarang kok ketakutan sih? Udah deh, santai aja, slow down. Itu dia, ya. Tahu enggak kalian? Jujur aja aku bilang sama kalian, aku semenjak tertangkapnya pegawai-pegawai dari Kementerian Kementerian Komunikasi dan Digital, jujur aja lah, ya kan? Aku sendiri pun juga kadang-kadang heran gitu ngeliat orang yang judi ini, ya kan? Ku tengok lah orang ini betah kali gitu, begini-gini kan handphone, kan begitu. Tapi belakangan ini ku tengok orang itu diam aja merokok. Iya kan? Ku tanya sama orang itu, nggak main lagi ke rumahnya, udah diblokir. Udah diblokir. Ada kawanku, biar tahu kalian, setiap hari begini-gini terus, tangannya itu begini-begini. Iya kan? Ku bilang sama dia, kenapa tanganmu ngetumin nggak begini-begini? Ku bilang, nggak ada chipmu ya? Ku bilang begitu. Nggak ada bang, kenapa rupanya? Lagi razia.